Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan permasalahan 1 di mana perintahnya buatlah gambar ruang dari balok PQRS TUVW yang bidang alasnya PQRS horizontal dengan PQ sama dengan 6 cm dan PS sama dengan 4 cm serta tinggi balok PT sama dengan 3 cm. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat sebuah ruas garis segmen untuk bidang alasnya, bidang alas balok tersebut kita beri nama titik ini titik PQ. Nah, setelah itu untuk membuat bidang alasnya kita sebelumnya harus membuat sebuah sudut 30 derajat dengan proyeksi setengah, dengan perbandingan proyeksinya setengah. Maka kita akan membuat sebuah garis kerja seperti ini. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran. Di sini saya menggunakan lingkaran dengan jari-jari 4. Setelah itu kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik potong lingkaran dengan garis kerja tersebut. Setelah kita dapatkan, kita buat sebuah lingkaran lagi dengan jari-jari yang sama, yaitu 4. Kemudian kita cari lagi titik potong antara kedua lingkaran tersebut. Nah, setelah didapat titik potongnya, kita bisa mendapatkan sudut 60 derajat. Maka kita akan menghubungkan titik A dengan titik E, titik A dengan titik D. Setelah itu kita akan mengetes apakah sudutnya yang terbentuk 60 derajat menggunakan fitur angle. Nah, dan sudut yang terbentuk adalah 60 derajat. Kemudian kita akan membagi dua sudut tersebut dengan cara membuat dua buah lingkaran di masing-masing titik potong tadi. Yang pertama di titik D, di sini saya menggunakan jari-jari 3. Kemudian kita buat sebuah lagi di titik E dengan jari-jari 3 pula. Kemudian kita gunakan lagi fitur intersect untuk mencari titik potong antara dua lingkaran dengan pusat D dan E tersebut. Setelah didapat, kita gunakan fitur segmen untuk memperjelas sudut 30 derajat yang terbentuk. Nah, setelah itu kita dapat menghilangkan lingkaran bantunya. Seperti ini. Kemudian kita gunakan fitur angle lagi. Apakah sudut yang terbentuk ini adalah sudut 30 derajat? Dan benar, sudutnya adalah sudut 30 derajat. Setelah itu kita akan mengonstruksikan sudut ini pada ruas garis PQ tadi untuk membuat alas balok. Jadi kita akan membuat sebuah lingkaran di sini dengan jari-jari 3. Kemudian kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik potongnya lagi. Nah, setelah dapat titik potongnya, kita akan membuat sebuah lingkaran juga di sini dengan jari-jari AI. Kemudian kita gunakan intersect lagi. Setelah dapat titik potongnya, kita buat lingkaran lagi dengan jari-jari IJ atau J.
Setelah itu kita gunakan lagi fitur intersect untuk mencari titik potong kedua lingkaran tersebut. Kita gunakan fitur segmen untuk menyambungkannya. Kemudian kita akan menghilangkan lingkaran bantunya. Jadi langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita bisa menghilangkan lingkaran bantu ini agar tempat kita membuat gambar baloknya lebih luas. Kemudian kita gunakan fitur parallel line untuk membuat garis PQ yang sejajar pada titik L, kemudian garis PL pada titik Q. Setelah itu kita gunakan fitur intersect untuk mencari titik potong kedua garis tersebut sehingga ditemukan titik N. Kemudian kita gunakan fitur segmen untuk menyambungkan titik-titiknya. Setelah itu kita dapat menghilangkan objek yang tidak diperlukan. Setelah itu kita dapat memberi nama ini menjadi sesuai dengan pada soal. Setelah itu kita akan melakukan hal yang sama pada garis PQ tadi dengan cara membuat sebuah lingkaran di sini dengan panjang jari-jarinya adalah AI. Setelah itu kita buat sebuah garis untuk menemukan diameternya. Nah, setelah itu kita buat sebuah lingkaran lagi di titik N ini dengan jari-jari JI. Kemudian gunakan fitur intersect untuk mencari kedua titik potong lingkaran tersebut. Setelah itu kita akan menghubungkan titik L dengan titik O ini sehingga terbentuklah sudut yang sama dengan sudut di bawah. Kita dapat menghilangkan lingkaran bantunya jika sudah tidak diperlukan lagi. Kemudian garis kerjanya. Nah, setelah itu kita akan membuat garis yang sejajar ini, garis PQ di titik L menggunakan fitur parallel line seperti ini. Nah, kemudian garis SR di titik O dan garis LO di titik yang sama dengan Q. Nah, seperti itu. Kemudian kita cari titik potong antara garis tadi. Setelah itu kita dapat menghilangkan objek yang tidak diperlukan. Kita gunakan fitur segmen untuk menyambungkan titik-titiknya sehingga terbentuk bidang datar yang sama dengan alas yang di bawahnya. Kita dapat menghilangkan objek yang tidak diperlukan. Nah, kemudian kita hilangkan labelnya juga. Setelah itu kita akan memberi nama ulang. Yang ini kita beri nama T, U, ini V,
kita menyambungkan titik-titik yang di atas dengan yang di bawah seperti ini. Setelah itu kita akan menghilangkan label-labelnya. Setelah kita menghilangkan label yang tidak diperlukan, kita akan mengubah garis-garis yang ini agar terlihat bahwa garis-garis ini terletak di belakang. Dengan menggunakan setting, kemudian style, setelah itu kita ubah bentuk garisnya dengan garis putus-putus. Itu garis WS, garis PS, dan garis SR. Setelah itu terbentuklah sebuah balok PQRSTUVW. Kita gunakan teks untuk membuat panjangnya. Panjang PQ 6 cm, panjang PS 4 cm, dan panjang PT adalah 3 cm. Kemudian kita akan membuktikan apakah sudut yang terbentuk ini 30 derajat. Kita gunakan fitur angle dan didapat 30 derajat, kemudian sudut yang di atasnya 30 derajat juga, maka terbukti ini adalah sebuah persegi, sebuah balok yang sesuai dengan yang ada di soal. Terima kasih. Masalah 2. Diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan bidang alas ABCD horizontal dan bidang diagonal ACGE frontal. Titik C di sebelah kanan A dengan panjang rusuk kubus 5 cm dan sudut surut 30 derajat serta perbandingan proyeksinya 1/2. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu membuat persegi ABCD terlebih dahulu. Kita gunakan fitur segmen di sini. Kita buat sepanjang 5 cm. Kemudian dengan menggunakan fitur Angel with Given Size, kita klik di titik B dan titik A. Kita atur sudutnya menjadi 30 derajat. Lalu kita klik OK. Kita buat suatu titik dinamakan titik E dengan panjang 5 cm. Kita klik titik E dan titik B. Kita gunakan sudut 30 derajat. Lalu di titik C ke titik D kita gunakan juga sudut 30 derajat. Lalu titik F dan titik C kita gunakan 30 derajat juga. Nah, kemudian dengan menggunakan fitur segmen, kita klik di titik A ke B aksen, B ke E aksen, C ke F aksen, D ke C aksen. Nah, dengan menggunakan fitur min point or center, kita klik di titik garis DC, garis CF, garis BE, dan garis AB. Nah, didapatlah titik tengahnya di sini. Kemudian kita hapus garis-garis DC aksen, label C aksen. Garis ini juga kita hapus. Kemudian kita hilang label-labelnya dulu. Kemudian dengan fitur segmen kita hubungkan titik A ke titik J, J ke I ke B. Kemudian dari titik J ke G, I ke H, H ke G, J ke D.
Lalu kita hilangkan label-labelnya. Dengan menggunakan fitur distance or length, kita tentukan panjang AD, B, BC, BI, IH, JI, AJ, GJ, DC, CH, GH, dan DG. Rapikan terlebih dahulu. Kita ganti labelnya, titik ini kita ganti dengan titik C. Titik J kita ganti dengan titik D. Ini kita ganti menjadi titik E. C1 ini kita ganti menjadi titik F. Kita ganti menjadi G, dan G kita ganti menjadi H. Klik OK. Nah, dengan fitur segment poligon kita buat bidang diagonal ACGE frontal. Kita klik di titik A, C, G, E, lalu ke A lagi. Kita hilangkan labelnya terlebih dahulu. Kita ganti warnanya, kemudian kita tebalkan supaya terlihat lebih jelas diagonal ACGE frontalnya. Di sini dapat dilihat pembuktian masalah 2 di mana alas ABCD horizontal dan diagonal ACGE frontal. Sudut-sudutnya 30 derajat, pasang rusuknya kubus 5 cm, perbandingan proyeksinya setengah dari 5 cm adalah 2,5 cm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyelesaian masalah 3. Nah, jadi langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu menggambar sebuah garis menggunakan fitur segmen. Garis ini kita beri nama garis BC karena pada soal BCGF merupakan frontalnya. Kita rubah saja namanya. Setelah
Setelah itu untuk membuat sudut simpangnya, kita buat dulu sebuah sudut 135 derajat dengan cara mengkonstruksikan sebuah garis terlebih dahulu. Kemudian kita akan membuat sebuah lingkaran. Di sini saya akan menggunakan lingkaran di sembarang titik dengan radius 4. Kemudian kita akan menemukan titik potong lingkaran tersebut dengan garis kerja ini. Setelah itu kita akan membuat lingkaran lagi dengan radius yang sama di titik potong F dan G. Sehingga berbentuk seperti ini. Maaf, tadi saya menggunakan radius 5 bukan radius 4. Kemudian kita akan menemukan titik potongnya antara kedua lingkaran dengan pusat F dan G tersebut menggunakan fitur intersect. Setelah didapat, kita akan membuat garis yang melalui titik potong tersebut. Kemudian kita akan mencari titik potong lagi antara lingkaran dengan titik pusat E dengan garis yang melalui titik potong tadi. Setelah didapat, maka kita akan menentukan apakah sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, terbentuk sudut 90 derajat, maka kita akan membagi dua sudut ini agar menjadi sudut 45 derajat. Menggunakan lingkaran, di sini saya menggunakan radius 4. Kita akan gunakan radius 3 saja. 4 akan terlalu besar. Nah, setelah didapat, kita akan membuat titik potongnya lagi antara kedua lingkaran dengan titik pusat K dan F. Setelah itu kita buat garis lagi yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut. Setelah itu kita akan mengukur sudutnya, apakah yang terbentuk 45 derajat atau bukan. Dan yang terbentuk adalah 45 derajat. Kemudian kita akan menghilangkan lingkaran-lingkaran bantu agar kita lebih mudah untuk menduplikasi sudut yang sudah terbentuk ini ke garis BC tadi. Setelah kita menghilangkan label-labelnya, maka kita akan mengecek apakah sudut yang terbentuk ini adalah sudut 135 derajat. Nah, sehingga kita temukan sudutnya adalah 135. Nah, kemudian kita akan menduplikasi sudut ini pada garis BC tadi. Jadi langkah pertama yang kita gunakan adalah membuat sebuah lingkaran. Di sini saya menggunakan radius 3. Kemudian kita akan mencari titik potongnya, titik potong lingkaran tersebut dengan masing-masing garis. Kemudian setelah itu kita akan menghubungkan titik potong tersebut sehingga terbentuklah sebuah garis yang ini akan nanti dijadikan jari-jari pada salah satu lingkaran di garis BC. Nah, kita akan membuat sebuah lingkaran di titik B dengan jari-jari E, N. Nah, kemudian kita akan mencari titik potong lingkaran ini dengan garis BC. Setelah ditemukan, kita akan buat lingkaran lagi di titik P tersebut dengan jari-jari NO. Kita akan mencari titik potongnya lagi. Setelah didapat, kita gunakan fitur segmen, kemudian kita sambungkan titik I dengan titik
keempat, kita akan menghilangkan lingkaran bantunya dan objek yang tidak diperlukan. Setelah itu kita rubah saja, ini namanya menjadi titik A. Nah, kemudian kita akan membuat garis sejajar menggunakan parallel line agar lebih mudah membuat persegi alas, bidang alasnya. Kita gunakan lagi fitur intersect untuk menemukan titik potong antara kedua garis ini. Setelah ditemukan, gunakan fitur segment, kita sambungkan garisnya. Setelah itu kita hilangkan objek yang membantu tadi. Kita ubah namanya menjadi D. Nah, setelah terbentuk seperti ini, kita lakukan langkah yang sama lagi. Kita buat pencerminan untuk titik B. Kita buat sebuah garis di sini untuk mencerminkan titik B. Kita gunakan fitur reflect about line. Kemudian kita cerminkan titik C. Setelah itu kita dapat menghilangkan garisnya. Nah, kemudian kita hubungkan titik B dan titik C ini. Kemudian lakukan langkah yang sama untuk membuat sudut 135 derajat. Ini kita ganti titiknya terlebih dahulu menjadi titik F, dan titik G. Nah, setelah itu kita buat lingkaran dengan jari-jari EN. Nah, langkah selanjutnya kita akan menemukan titik potong antara lingkaran dengan pusat F ini dengan garis FG menggunakan fitur intersect lagi. Nah, setelah ditemukan, kita akan membuat sebuah lingkaran lagi dengan jari-jari NO. Nah, ketika sudah terbentuk, kita akan menggunakan fitur intersect lagi sehingga dapat titik potongnya. Kita gunakan fitur segment untuk menghubungkan titik tersebut dengan titik F. Kemudian kita dapat menghilangkan objek-objek bantu yang tidak digunakan lagi. Setelah itu kita akan mengganti namanya menjadi E. Nah, kemudian kita dapat menggunakan fitur parallel line untuk menduplikasi garis ini di titik yang melalui titik G, kemudian garis FG yang melalui titik E. Kemudian kita gunakan lagi fitur intersect untuk menemukan titik potongnya. Setelah itu gunakan fitur segment. Kemudian kita dapat menghilangkan garis-garis bantu yang tidak digunakan. Jika sudah didapat seperti ini, kita dapat menghubungkan titik-titik yang bagian atas dengan bagian bawah menggunakan fitur segment, di mana titik E dihubungkan dengan titik A, titik F dengan titik B, titik G dengan titik C. Kita rubah dulu namanya menjadi titik H dengan titik D. Nah, setelah itu kita akan menghilangkan label-label yang tidak diperlukan. Kemudian kita dapat merubah garis-garis yang berada di belakang menjadi garis putus-putus agar terlihat lebih jelas.
bentuklah sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan sisi alas A, B, C, D dan sisi titik C di sebelah B dengan bagian frontalnya yaitu B, C, G, H. Kemudian kita bisa gunakan fitur teks untuk menuliskan panjangnya, di mana panjang BC adalah 8 cm dan panjang AB adalah 6 cm. Kemudian panjang AE adalah 4 cm. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.